pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya boleh kembali membagikan berkat yang boleh saya rasakan hari ini. Pagi ini saya mungkin akan membawakan sedikit ilustrasi apa yang saya dapat. Sebelumnya saya ingin membacakan ayat dulu, satu ayat. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, baik Bapak Saudara, saya membagikan apa yang dapat dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Nah, ilustrasi yang pengen saya bagikan pagi hari ini adalah waktu itu saya dapatkan waktu dalam saya perjalanan waktu itu perjalanan ke tugas saya waktu itu ke Kediri, tugas ke Kediri. Nah, waktu ke Kediri kan ngelewati jalan tol ya Bapak Ibu Saudara. Nah, lewati jalan tol. Nah, di tengah perjalanan kepingin kita istirahat. Nah, itu kan jalan tol Bapak Ibu Saudara. Kan tidak sembarangan untuk kita berhenti untuk istirahat. Nah, akhirnya dicarilah yang namanya rest area atau tempat untuk istirahat, rest area. Nah, akhirnya kita menepi di rest area dan kita beristirahat di situ. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya dapat berkat di sini adalah kita diumpamakan seperti kita melakukan perjalanan. Hidup kita diumpamakan kita melakukan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan mungkin kita merasa capek. Di tengah-tengah perjalanan kita mungkin merasa kita lelah. Di tengah perjalanan kita mungkin merasa kita jenuh. Nah, kita perlu istirahat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menenangkan diri kita. Pujian yang saya bawakan barusan judulnya adalah tenang. Kita butuh yang namanya ketenangan. Kita butuh yang namanya istirahat. Nah, tetapi seperti ilustrasi yang saya bawakan tadi. Oke, kita istirahat, tapi di mana tempat istirahat yang tepat? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ya mengalami yang namanya apa yang saya alami juga. Sebenarnya saya juga mengalami. Saya butuh untuk istirahat, tetapi di mana tempat untuk istirahat? Di mana saya bisa merasakan tenang, merasakan damai, merasakan ada ketenangan dalam hidup saya. Nah, kalau di perjalanan, yang seperti saya ilustrasikan tadi, kita istirahat di tempat istirahat, atau yang boleh kita kenal namanya rest area. Tetapi dalam kehidupan kita, di mana rest area kita? Tempat kita istirahat, rest area kita di mana? Yang membuat kita tenang. Mungkin dunia menawarkan banyak hal
untuk bisa tenang. Tetapi apakah itu tempat rest area yang tepat buat Bapak Ibu Saudara? Nah, Tuhan Yesus ngasih solusinya buat kita. Di mana rest area yang tepat buat kita? Kita baca ya, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat ini tidak asing buat Bapak Ibu Saudara. Kita baca di Matius 11 ayat yang ke-28. Ini ayat hafalan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di mana rest areanya Tuhan? Di mana rest areanya Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi rest area kita. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa yang namanya kejenuhan, lagi capek, lagi sedih, lagi kecewa. Kita butuh yang namanya rest area. Kita butuh yang namanya istirahat. Tetapi di mana tempat istirahat yang tepat untuk kita merasakan kita tenang? Matius 11 ayat 28 tadi. Tuhan Yesus sendiri, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini janjinya Tuhan. Jadi tempat tenang, tempat aman kita untuk kita beristirahat, untuk kita menceritakan keluh kesah kita, membuat kita tenang, hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini miliki tempat istirahat atau rest area yang tepat. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya di situ saja Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau kita sudah memiliki tempat yang tenang, kita diam saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita lanjutkan pembacaan kita di Matius 11 tadi. Di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nih, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kita suruh mikul kuk. Nah, kita sudah banyak beban. Beban kita berat sekali. Mungkin kita capek, kita lelah dan lemah. Tapi di sini katakan pikulakuk. Nah, jadi Tuhan ngasih janji buat kita. Kita tidak jalan sendiri. Kalau mungkin di sini katakan pikulakuk. Ternyata kalau Bapak Ibu Saudara melihat kuk ini kan seperti beban yang dipasang di lembu atau sapi atau kerbau kalau membajak sawah. Di situ lembu atau sapi tidak berjalan sendiri kan, tapi berdua. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk yang kupasang di sini dikatakan kuk yang kupasang ini enak. Tidak berat. Jadi ada sesuatu yang boleh kita rasakan bahwa kita tidak jalan sendiri. Jadi Tuhan yang akan bekerja sama dengan kita. Nah, kita serahkan sama Tuhan apapun menjadi keluh kesah kita, dan Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi kembali ke rest area kita. Di mana rest area kita? Dunia? Apakah dunia menawarkan rest area yang tenang, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai, yang membuat kita nyaman? Dunia hanya sementara. Tetapi rest area yang kekal hanya
dalam Tuhan Yesus, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Di situ dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban Tuhan itu tidak berat. Karena kenapa? Dia bersama-sama dengan kita mengangkat, memikul beban kita. Kita tidak sendirian, kita bersama-sama memikul kuk itu. Dan kita bersama-sama bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita merasakan tenang, merasakan nyaman, damai. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa jenuh, merasa capek, Bapak Ibu Saudara sedang berjalan sendiri. Cari rest area Bapak Ibu Saudara. Cari tempat di mana Bapak Ibu Saudara bisa beristirahat. Tapi satu hal, hanya di dalam Yesus saja rest area yang tepat, sehingga kita berjalan bersama-sama. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh merasakan kasih Tuhan Yesus, kita merasakan tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus menjadi rest area kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.